Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Biarkanlah kita boleh mendedikasikan waktu ini kepada Tuhan. Dan saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang ada di rumah, meskipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah dan menikmati siaran YouTube ini tidak berbarengan waktunya dengan kami yang di tempat ini, tapi yakin dan percayalah Tuhan berkati apa yang Bapak Ibu lakukan dengan menikmati siaran ini via YouTube. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk mulai ibadah pada saat ini. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, sungguh bersyukur kepadamu. Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Dan Tuhan, saat ini beberapa waktu ke depan kami juga berhadapan dengan peringatan akan kehadiranmu di dunia ini, kelahiranmu lewat perawan Maria. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau menolong memberkati kami dalam segenap waktu-waktu yang kami telah melewati, bahwasanya berkah-Mu senantiasa serta atas kami. Dan saat ini sungguh kami menyerahkan waktu ini penuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami ada di tempat ini dan juga rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini. Yaitu Tuhan, Engkau memberkati. Dan ibadah ini boleh jadi hanya karena perkenan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut ibadah ini. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu ke depan kita akan diperhadapkan dengan peringatan Natal tanggal 25 Desember. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kita sekalian menaikkan satu pujian. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Haleluya Tuhan Yesus. Dan bersukaria turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan Dia Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Haleluya Tuhan. Hosana bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan dengan sukacita kami, dengan kegembiraan kami ya Tuhan, bahwasanya Engkau Allah yang telah peduli, Engkau Allah yang memperhatikan kami. Oleh sebab itu kami memuji-Mu, kami mau mengagungkan-Mu. Hai mari berhimpun dan bersukacita. Haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga,
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau ya Allah, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu ya Tuhan, hosana bagimu ya Allahku. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagimu ya Tuhan, hosana. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah alam semesta raya. Kami puji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Hosana bagimu ya Tuhan, hosana bagimu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Kasih-Mu yang luar biasa, kepedulian-Mu, perhatian-Mu bagi kami umat tebusan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mengagungkan Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya Tuhan, kami memuji-Mu ya Bapa, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan dan meninggikan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami sungguh merindukan Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau mengatakan sesuatu kepada kami sehingga kami mendengar, memperhatikan, dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Berbicara kepada setiap kami, karena kami rindu mendengar dan bahkan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyambut kebenaran firman-Mu pada saat ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa lama kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Seberapa lama kita telah mengubah KTP kita yang dulunya non-Kristen kemudian sekarang menjadi ditulis dalam administrasi negara menjadi Kristen? Berapa
hitungan waktu yang Bapak Ibu Saudara dapatkan manakala menghitung kepengikutan Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hal-hal apakah yang Bapak Ibu Saudara telah nikmati manakala Bapak Ibu Saudara telah menjadi pengikutnya Tuhan Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara ada satu perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik dari waktu-waktu yang lalu, ataukah stagnan dan tidak ada perubahan apapun? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bahwa Natal yang akan kita peringati beberapa waktu ke depan sesungguhnya juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus menjadi muridnya adalah orang yang siap dikaryakan oleh Roh Kudus. Disadari atau tidak disadari, orang yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus, orang itu mau tidak mau, siap tidak siap, tahu tidak tahu, orang itu adalah orang yang siap untuk dikaryakan oleh Roh Kudus. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Kita akan menikmati kepada firman Tuhan ini bersama-sama. Judul perikopnya 1:3. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saya bertanya di depan tadi, apakah ada satu perubahan langkah laku kehidupan kita, ataukah masih sama dengan waktu-waktu yang lalu? Karena di antara kita ada yang bekerja di satu instansi tertentu, maka manakala Bapak Ibu Saudara melamar menjadi karyawan di satu tempat, apa yang Bapak Ibu Saudara perhatikan manakala mau mendaftar? Pastilah ada disebutkan lowongan pekerjaan. Misalnya di instansi A, di instansi B, syarat-syaratnya adalah ini, dan Bapak Ibu Saudara telah mempersiapkan berbagai persyaratan-persyaratan itu sebagai satu kelengkapan mendaftarkan diri untuk menjadi calon karyawan di sana, menjadi karyawan di sana. Dan setelah Bapak Ibu Saudara diterima, setelah Bapak Ibu Saudara mendapatkan satu panggilan, saudara diterima di perusahaan ini. Oleh sebab itu, saya ingin meyakinkan saudara semuanya bahwa apa yang telah menjadi syarat-syarat dan ketentuan yang harus saudara-saudara lengkapi dan saudara juga harus lakukan, ikuti, maka itu yang harus dilakukan di dalam
pekerjaan yang saudara-saudara akan lakukan nanti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, syarat-syarat yang ada mendukung apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan di tempat kerja di mana Bapak Ibu Saudara diterima. Kalau ada hal yang tidak lengkap, ada hal yang tidak komplit, atau bahkan di kemudian hari Bapak Ibu Saudara yang diterima di satu tempat pekerjaan itu, maka apa yang terjadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa melakukannya? Bapak Ibu Saudara pastilah akan mendapatkan apa yang namanya SP1, SP2, kemudian SP berikutnya, sampai kemudian tidak dipergunakan lagi di tempat pekerjaan itu. Artinya adalah dikeluarkan. Saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Maka kita harus mengerti, kita harus pahami, kita harus hayati betul bahwa mengikut Tuhan tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya mengaku di mulut saja, tidak hanya mendapatkan satu upacara baptisan selam atau baptisan apapun. Tidak hanya itu saja, tetapi lebih daripada itu, bahwa sesungguhnya kehidupan orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ada perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita terjadi. Amin. Pujian mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu perubahan-perubahan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Pada nats yang kita baca pada saat ini, kita melihat bahwa ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25 mengingatkan kepada setiap kita bahwa manakala seseorang telah mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka orang tahu tidak tahu, sadar tidak sadar, ya, orang harus mengerti, memahami bahwa orang itu harus menyatakan dirinya siap untuk dikaryakan oleh Roh Kudus. Apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk dikaryakan oleh Roh Kudus? Pada nats yang kita baca memberikan satu arahan kepada kita, memberikan satu teladan kepada kita, bahwasanya seorang yang bernama Yusuf dan juga yang dicatat dalam Injil Lukas, seorang yang bernama Maria adalah orang yang siap dikaryakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, orang yang mau mengikuti Yesus Kristus, orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus, jangan hanya di mulut saja, tetapi orang itu juga harus mengerti, memahami bahwa dirinya siap untuk dikaryakan oleh Roh Kudus. Nats yang kita baca, kita melihat bahwa seorang yang bernama Yusuf sedang bertunangan dengan seorang gadis yang bernama Maria. Dan Tuhan ingin mengaryakan kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mencermati setiap tata aturan peribadahan atau keagamaan mereka lakukan dengan baik. Mereka dengan sepenuh hati, mereka dengan tulus hati menyembah kepada Tuhan, mengagungkan dan meninggikan Tuhan. Dan pada suatu saat Tuhan mau memakai mereka. Tuhan mau berkarya melalui kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun pada saat itu seorang yang bernama Yusuf dan Maria baru bertunangan, tapi Tuhan mau berkarya dalam kehidupan calon keluarga ini, calon rumah tangga yang akan dibentuk oleh Yusuf dan Maria melalui berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan pada bagian ini disebutkan bahwa Yusuf diberitahu bahwa istrinya, calon istrinya yang bernama Maria sedang hamil. Dalam satu kebiasaan adat istiadat orang Yahudi adalah memang mereka telah bertunangan, tetapi sesungguhnya mereka
seperti orang yang sudah menikah tetapi belum melakukan hubungan suami istri. Itu demikian. Jadi mereka saling memperhatikan di antara satu dengan yang lainnya, ya, dalam masa-masa pertunangan itu. Tetapi pada bagian ini kita melihat mereka belum berhubungan suami istri karena mereka tinggal selangkah lagi menikah. Tetapi pada bagian ini disebutkan bahwa Maria tiba-tiba kedapatan hamil. Dan pada bagian ini kita melihat seorang yang bernama Yusuf adalah seorang yang tulus hati, seorang yang baik hati, seorang yang takut dan taat akan Tuhan dan juga menghargai berbagai macam tata aturan adat istiadat yang terjadi di lingkungan keyahudian yang ada. Dan pada bagian ini kita melihat bahwa Yusuf ada seorang yang rendah hati, tulus hati, kemudian dia mau berniat menceraikan istrinya tetapi dengan diam-diam dan tidak mau mengekspos keluar dan tidak mau menjelekkan nama istrinya. Baru timbul niat seperti itu. Kemudian pada saat dia tidur, maka apa yang terjadi? Malaikat Tuhan menemui Yusuf dalam mimpinya. Yusuf, perhatikanlah bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria, tunanganmu itu, adalah dari Roh Kudus. Anak yang ada di dalam kandungan Maria tunanganmu itu adalah dari Roh Kudus. Dan manakala anak itu lahir, engkau harus menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf diberi mimpi oleh Tuhan, ketemu malaikat Tuhan dan diberitahukan perihal tentang kehamilan tunangannya yang bernama Maria. Jangan engkau menceraikan, karena itu adalah dari Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Pribadi yang siap dikaryakan oleh Roh Kudus terjadi di dalam diam kehidupan seorang yang bernama Yusuf manakala mendapati bahwa calon istrinya tunangannya hamil dan itu dari Roh Kudus. Maka apa sesungguhnya yang ada dalam benak pemikiran kita semuanya manakala mencoba untuk melihat, mengerti apa yang dialami oleh Yusuf pada saat itu dan Maria saat itu? Pastilah yang ada dalam kehidupan kita memikirkan bahwa mereka adalah orang yang tidak siap, tidak berada dalam satu keadaan siap untuk hal itu. Karena itu ada satu hal yang mengagetkan dirinya. Karena itu ada satu hal yang mengejutkan kehidupan mereka semua, baik seorang yang bernama Yusuf ataupun Maria. Maria bersoal jawab dengan malaikat Tuhan yang menemuinya saat itu. Karena dalam Injil Lukas disebutkan bahwa Maria, engkau akan melahirkan seorang anak dan engkau harus menamai dia Yesus, karena dia yang akan menebus dosa umat manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria bersoal jawab, aku belum bersuami, dan bagaimana aku bisa mendapatkan semuanya itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini disebutkan bahwa orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus, mengikut Yesus Kristus, orang itu siap dikaryakan oleh Roh Kudus. Keadaannya siap atau tidak siap, disadari atau tidak disadari, adalah bahwa wewenang Tuhan untuk melakukan karyanya di dalam kehidupan umat manusia, terlebih orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, terlebih orang yang telah menyatakan dirinya pengikut Yesus Kristus, maka seseorang itu harus siap untuk dikaryakan oleh Roh Kudus dalam keadaan siap atau tidak siap.
karena Roh Kudus, karena Tuhan tidak akan memberikan tawaran. Hei Yusuf, kamu mau melayani Tuhan apa tidak? Hei Maria, apakah kamu mau melayani Tuhan atau tidak? Tidak ditawarkan seperti itu. Tidak ada satu penawaran terlebih dahulu, tetapi langsung kamu akan menjadi pelayan Tuhan. Kamu melakukan ini, kamu melakukan itu. Jadi orang dalam keadaan tidak sadar, tidak siap, itu yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, bahwa Natal yang akan kita peringati adalah juga mengingatkan kepada kita sekalian, lebih-lebih orang yang telah mengikuti Yesus Kristus, menjadi murid-murid Yesus Kristus. Maka kita harus sadar untuk siap dikaryakan oleh Roh Kudus. Pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, baik yang di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini via YouTube, apakah Bapak Ibu Saudara yang ada siap dikaryakan oleh Roh Kudus dalam keadaan sadar atau tidak, dalam keadaan mengerti atau tidak, ya, disadari atau tidak? Karena Tuhan tidak pernah memberikan tawaran. Mau kamu melayani Tuhan? Mau kamu tergerak dalam pelayanan ini? Mau kamu tergerak dalam pelayanan itu? Tidak. Lain dengan yang ada di gereja-gereja pada umumnya. Harus ditawari. Aku belum siap om. Aku belum siap melakukan ini. Aku belum siap melakukan itu. Aku belum siap sebagai ini. Dan aku belum siap sebagai itu. Perhatikan baik-baik bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan seorang yang bernama Yusuf dan Maria. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan, siap, aku mau menjadi pelayanmu, aku mau menjadi hambamu. Yusuf mengatakan hal yang demikian. Tidak hanya mengatakan mungkin ya manut seperti itu, diam saja, tetapi dalam langkah laku kehidupan berikutnya, manakala menyongsong untuk sampai kelahiran bayi Yesus dan juga menikah, maka perhatikanlah baik-baik bahwa Yusuf mengikuti sama seperti apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dan juga demikian seorang yang bernama Maria, dicatat dalam Injil Lukas pasal yang pertama disebutkan, ya, bahwa Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Ini yang terjadi di dalam kehidupan seorang yang bernama Yusuf dan Maria. Kita harus mengingat hal ini manakala kita mengingat Natal, manakala kita masuk dalam bulan-bulan Natal, ya, minggu-minggu Natal. Maka perhatikanlah kesiapsediaan orang untuk dikaryakan oleh Roh Kudus. Seseorang harus mengatakan, siap, karena aku adalah hamba Tuhan. Saudaranya dikasih oleh Tuhan, perhatikan pada bagian berikutnya bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam kehidupan seorang yang bernama Yusuf dan Maria, dan juga kita sekalian pada saat ini sebagai pengikut-pengikutnya, adalah bahwa rancangan dan karya besar yang telah dilakukan, diperbuat oleh Tuhan dengan kehadiran Yesus Kristus untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Dan itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, dinikmati oleh sekelompok orang saja, sebagian orang saja, tetapi hal itu harus dimengerti, dipahami, diterima dan dirasakan oleh banyak orang.
yang memiliki dosa. Siapa orang di dunia ini yang tidak memiliki dosa? Siapa orang di dunia ini yang tidak memiliki pelanggaran kepada Tuhan? Saya yakin dan percaya semua orang memiliki pelanggaran dan mengakibatkan dosa sehingga hukuman layak mereka dapatkan. Sehingga apa? Yesus Kristus harus dinikmati penebusannya, karya penyelamatannya oleh semua orang di dunia ini. Sehingga pada bagian ini seorang yang bernama Yusuf dan Maria mengatakan, jadilah kehendakmu seperti yang engkau kehendaki terjadi dalam kehidupanku, karena aku ini adalah hamba. Aku siap untuk engkau karyakan ya Tuhan. Aku siap engkau karyakan ya Roh Kudus dalam kehidupanku sebagai seorang karyawan, sebagai seorang anggota masyarakat yang ada di lingkungan tetangga kanan kiri muka belakang, sebagai orang dimanapun kami berada, maka aku siap berkarya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, berkarya bagi Tuhan, berkarya bagi karya penyelamatan yang Tuhan telah sediakan untuk semua orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita mengatakan siap. Tuhan mau dalam kehidupan kita seperti Yusuf dan Maria, kita mengatakan siap. Karena itu bukan satu keinginan manusia, itu bukan rancangan kerja manusia, tetapi itu adalah rancangan rencana ilahi untuk umat manusia yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka manakala diri dan kehidupan kita telah menjadi pengikut Tuhan, maka biarkanlah kita memiliki satu kepekaan yang luar biasa, berlaku menjadi orang yang siap dikaryakan oleh Roh Kudus dalam berbagai macam talenta yang kita miliki, kebiasaan yang kita punya untuk menjangkau banyak orang, baik menjadi berkat di dalam lingkungan kekristenan sendiri ataupun di dalam lingkungan orang luas pada umumnya, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka semua lahan pekerjaan ada di depan mata, tinggal kesiapsediaan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, mau atau tidak mau. Karena Tuhan hanya memerlukan jawaban iya dan siap melakukan. Meskipun manusia memiliki kehendak bebas untuk tidak mau melakukan dan menolak satu kesiapan seseorang dikaryakan oleh Roh Kudus, boleh saja, itu haknya. Tetapi berbagai macam konsekuensi pastilah ada dan terjadi dalam kehidupan seseorang, baik seseorang yang memberikan respon iya, melakukan dan memberikan respon dan tanggapan, menunda atau tidak melakukan, untuk siap dikaryakan oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, Natal mengingatkan kepada kita sekalian untuk kita selalu siap sedia dikaryakan oleh Roh Kudus. Karena karya Roh Kudus adalah karya Tuhan Allah sendiri tentang karya penyelamatan, karya penebusan untuk semua orang. Tuhan mau kita bukan menjadi orang yang egois, karena Tuhan mau semua orang boleh mendengar dan bahkan menikmati satu karya penebusan Sang Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kiranya ini boleh menjadi satu penguat, pendorong kita sekalian, sehingga kekristenan kita adalah kekristenan yang berdampak, lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, lebih berkualitas lagi. Karena kita mau hidup kita adalah sebagai penggenap firman Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Seperti
Yusuf dan juga Maria, mereka sekalian menjadi penggenap firman Tuhan. Demikianlah teladan yang kita bisa ambil melalui sikap kehidupan Yusuf dan Maria di dalam menyambut peringatan Natal tahun 2021 ini. Saya ingin mengingatkan sebagai hamba Tuhan bahwa kita semuanya harus menyadari, harus mengerti, harus menghayati bahwa kita harus siap dikaryakan oleh Roh Kudus untuk menjadi penggenap firman. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman. Kita naikkan pujian. Haleluya. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Saya katakan jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, biarkanlah firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami bahwa kami harus memiliki satu kesadaran untuk siap dikaryakan oleh Roh Kudus dalam rancangan dan rencana besar yang Tuhan buat untuk dunia ini. Tuhan, biarkanlah kami boleh selalu mengatakan, siap Tuhan untuk Engkau karyakan sebagai penggenap firman. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sentuh lawat hati kami. Dan biarkanlah ya Tuhan, Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, yang semakin hari menunjukkan nilai dan kualitas sebagai orang-orang yang bermutu di hadapan. Terpujilah nama. Berkati setiap kami sekalian yang ada di tempat ini atau yang menikmati siaran ini via YouTube. Pernawan yang menyata atas kami sekalian ya Tuhan, sehingga kami boleh menunjukkan kualitas yang lebih baik lagi. Karena itu yang Engkau kehendaki terjadi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Saat ini kami berdoa, Tuhan Engkau berkati setiap permasalahan-persoalan dan tantangan hidup yang terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anak. Tolonglah ya Tuhan, Engkau yang menyelidiki kedalaman hati yang paling dalam. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mengetahui, Engkau Allah yang mengerti, dan Engkau Allah yang peduli. Pasti Engkau memberkati, mengangkat setiap beban permasalahan persoalan orang-orang yang bergantung, berharap hanya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa
kekal selama-lamanya. Saat ini kami terus berdoa kepada-Mu untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, Kejaksaan, Kehakiman. Tuhan, kami sungguh memasrahkan mereka sekalian ke dalam tangan pengasihan-Mu yang mengusahakan, mengupayakan kesejahteraan negeri kami tercinta Indonesia dalam menghadapi berbagai macam situasi kondisi yang mengancam kesehatan. Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan ini yang menghadapi juga satu keadaan yang membuat ketidakharmonisan di antara anak bangsa. Tuhan, Engkau menaungi ya Tuhan. Sungguh kami masrahkan ke dalam tangan pengasihan dan juga dalam meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, Engkau berkati, Engkau menolong. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa yang kami panjatkan kepada-Mu, dan biarkanlah Engkau Allah yang memberkati, menjawab tepat pada waktunya. Dan Tuhan, pernapasan-Mu nyata atas kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Manakala kami ada di dalam hari-hari memperingati Natal, minggu memperingati Natal, biarkanlah ya Tuhan, kami mau senantiasa mengingat bahwa kami juga harus meneladani satu sikap hidup yang terjadi dalam kehidupan hamba-Mu Yusuf dan Maria, untuk siap dikaryakan oleh Roh Kudus sebagai penggenap firman-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sebentar kami hendak menuju dari hadapan-Mu, dan biarkanlah ya Tuhan, kami mohon segala berkat campur tangan-Mu untuk seminggu yang akan kami lalui lewati. Tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kami hanya berserah, berpasrah hanya kepada-Mu saja, dan segala berkat campur tangan kami rindu nanti harapkan melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, biarkanlah kita semua boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, kiranya nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tetap semangat menyambut peringatan Natal. Siap sedia dikaryakan oleh Roh Kudus menjadi penggenap firman-Nya. Tuhan Yesus berkati. Salam.